Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu teknik pertahanan di dalam jaringan yang seharusnya sih teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Nama teknik ini adalah firewall. Nah, biar teman-teman bisa lebih paham dengan apa itu firewall, kemudian jenis-jenisnya apa saja, dan implementasinya seperti apa sih, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Firewall. Ini adalah kata yang paling sering didengar oleh para network security. Ya, benar. Ini adalah sebuah teknik di mana teknik ini digunakan untuk melakukan filtering terhadap paket yang keluar ataupun paket yang masuk ke dalam jaringan. Teknik dari firewall ini dapat diterapkan di berbagai macam bentuk. Bisa berbentuk hardware atau perangkat keras, bisa juga berbentuk perangkat lunak atau software. Dan bahkan ada yang mengkombinasikannya antara hardware dengan software. Beberapa router saat ini, kayak MikroTik, Linksys, dan seterusnya, sudah menanamkan fitur firewall ini di dalam perangkat router tersebut. Tetapi ada vendor-vendor khusus yang memang mengeluarkan perangkat keras untuk firewall saja. Dan biasanya, firewall itu tidak berdiri sendiri ya. Biasanya dia akan berpasangan dengan yang namanya IDS dan IPS. Nah, ketiga teknik ini selalu saling bahu-membahu untuk menjaga keamanan sebenarnya. Kalau firewall biasanya sebagai lapisan awal nih di dalam jaringan, supaya bisa menentukan mana jaringan yang aman, mana jaringan yang tidak aman. Termasuk menentukan traffic-traffic mana saja yang boleh masuk dan keluar jaringan. Kalau IDS ini adalah sistem untuk mendeteksi adanya serangan, di mana di dalam IDS ini dia punya database yang nantinya akan diidentifikasi berdasarkan jenis-jenis serangan yang ada di database tersebut. Kalaupun tidak ada daftar di dalam database-nya, ketika ada serangan baru, serangan tersebut akan didaftarkan di dalam database IDS. Kalau IPS ini adalah sebuah sistem yang akan melakukan tindakan ketika ada serangan yang terdeteksi oleh IDS. Apakah serangan itu akan diblok atau IP sumbernya harus diblok juga? Itu tergantung nanti kita bicara rule-rule di dalam firewall, IDS, dan IPS. Nah, sekarang kita balik lagi ke firewall. Jadi, firewall itu sebagai pembatas dunia luar dan dunia dalam, atau trusted network dan juga untrusted network. Biasanya kita istilahkan untrusted network itu adalah jaringan internet. Nah, jadi firewall itu ada di tengah-tengah. Nah, pembatas antara trusted network dan untrusted network itu ada yang namanya DMZ, Demilitarized Zone, atau Perimeter Network. Nah, di dalam area DMZ inilah semua server berada. Jadi, dari jaringan untrusted tadi atau jaringan internet, itu tidak bisa langsung masuk ke internal, jaringan internal. Tetapi, dari internet, dia bisa mengakses langsung ke server-server yang ada di area DMZ. Contoh penggunaan firewall terhadap penerapan DMZ itu bisa kita buat menjadi dua cara sebenarnya. Cara yang pertama kita sebut dengan single firewall model. Contohnya seperti gambar di sebelah ini. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa kita cukup membutuhkan satu firewall, tapi dalam firewall ini harus mempunyai 3 interface. Satu interface mengarah ke jaringan internal, satu interface mengarah ke jaringan internet, dan satu interface mengarah ke jaringan DMZ-nya. Untuk cara yang kedua, kita bisa menerapkan dual firewall model. Jadi, kita akan menyiapkan 2 firewall di sini. Satu firewall itu berada di dalam jaringan internal, dan satu firewall itu berada di luar jaringan internal. Nah, di tengah-tengahnya itu baru kita pasang area DMZ-nya. Jadi, kalau kita lihat area DMZ ini, dia berada di antara firewall 1 dan firewall 2. Firewall yang pertama kita sebut dengan front-end firewall, dan yang kedua kita sebut dengan back-end firewall. Tugas dari front-end firewall ini dia bertanggung jawab terhadap traffic yang berasal dari untrusted network atau jaringan internet. Sedangkan dari back-end firewall, dia bertanggung jawab terhadap semua traffic dari dalam jaringan atau trusted network. Inilah dua cara penggunaan atau penerapan firewall terhadap DMZ ya.
Jadi teman-teman bisa tentukan kira-kira yang mana yang perlu digunakan. Dua-duanya sih bagus ya, tergantung dengan kebutuhan saja. Kemudian berikutnya, kira-kira apa saja yang bisa difilter oleh firewall ini? Yang pertama itu adalah port-port dari source dan juga destination-nya. Kemudian yang kedua yang bisa difilter adalah IP address, source, dan juga destination. Kemudian yang ketiga yang difilter oleh firewall ini adalah protokol-protokol yang digunakan dalam berkomunikasi. Misalkan menggunakan TCP atau UDP. Biasanya bermain di layer 4. Kemudian yang keempat, firewall juga bisa memfilter protokol-protokol yang digunakan pada layer aplikasi. Nah, teman-teman harus paham ya. Nah, untuk memahami ini, teman-teman harus belajar dulu yang namanya OC layer model. Kemudian yang terakhir, firewall bisa memberikan alarm-alarm ataupun notifikasi sesuai dengan rule yang kita terapkan terhadap firewall tersebut. Jadi ketika firewall mendeteksi adanya serangan atau adanya paket-paket anomali, maka firewall itu bisa memberikan notifikasi atau membunyikan alarm, bahkan ngeblok atau menolak semua request-request dari IP dan port yang digunakan oleh si penyerang tadi. Nah, gambar ini adalah salah satu contoh penerapan dari firewall, IDS, dan IPS di dalam jaringan. Untuk model firewall-nya di sini menggunakan dual firewall model, kemudian ditambah dengan beberapa perangkat IDPS ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis dari firewall itu sendiri. Ada beberapa jenis yang harus teman-teman pahami dari firewall. Yang pertama ada yang namanya packet filtering firewall. Jenis firewall ini merupakan jenis yang paling dasar dari firewall. Jadi fungsinya hanya sekedar memfilter paket-paket yang keluar masuk saja. Yang kedua ada yang namanya proxy firewall. Atau teman-teman pernah dengar yang namanya application level firewall atau gateway firewall. Jenis firewall yang ini bicaranya dari sisi aplikasi. Jadi dia bisa melakukan inspeksi terhadap aplikasi-aplikasi mana yang dapat keluar masuk ke dalam atau keluar jaringan. Caranya adalah firewall ini akan melihat protokol-protokol yang berjalan di layer aplikasi, kayak HTTP, DNS, POP3, IMAP, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Network Address Translation Firewall atau NAT Firewall. Firewall jenis ini biasanya berhubungan dengan router, di mana biasanya kita akan membuat rule apakah router ini bisa terhubung ke IP private network ke IP public network. Secara umum konsepnya kayak NAT di router lah ya, jadi dia akan mentranslasi IP private menjadi IP public. Jenis yang keempat adalah Next Generation Firewall. Firewall jenis ini sangat populer sekali digunakan zaman sekarang. Karena fitur-fiturnya sangat lengkap sekali dibandingkan dengan beberapa firewall yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti mengontrol application awareness-nya, kemudian mencegah intrusion-intrusion yang masuk ke dalam jaringan, sampai dengan mengenali ancaman-ancaman yang ada di cloud. Cuman kalau kita bicara dari sisi harga, kayaknya lebih mahal ya ini ya. Kemudian jenis firewall yang kelima adalah virtual firewall, atau istilah lainnya ada yang namanya cloud-based firewall, ada juga yang menyebutkan Firewall as a Service atau FaaS. Nah, firewall ini biasanya digunakan di jaringan-jaringan cloud ya, terutama di private cloud. Fungsinya adalah untuk memonitor traffic-traffic yang keluar masuk ke jaringan fisik dan juga jaringan virtual. Jenis firewall ini bisa teman-teman gunakan jika teman-teman punya server di cloud. Barulah kita bisa gunakan fungsi virtual firewall ini. Dan yang terakhir adalah Web Application Firewall. Firewall jenis ini dia hanya fokus untuk melakukan filtering terhadap paket-paket yang berlalu lalang di protokol-protokol HTTP dan juga HTTPS. Jadi yang diamankan oleh firewall ini adalah web service-nya. Nah, bagaimana nih teman-teman? Ternyata firewall itu banyak sekali jenisnya dan juga penerapannya kompleks juga ya. Ketika teman-teman harus mengurus sebuah jaringan di organisasi atau di perusahaan, mau nggak mau harus menggunakan firewall. Karena sangat worth it sekali loh. Jangan sampai jaringan kita itu dengan gampang dikompromis oleh para penyerang atau para hacker. Oke, itu saja mungkin informasi buat teman-teman tentang teknik firewall ini atau sistem firewall. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga bisa diterapkan di manapun teman-teman berada.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.